Anak ini setiap hari nggak sabar menunggu hari pertama menstruasinya, tapi dia malah kaget banget atas apa yang terjadi. Jadi kisahnya anak ini tuh tinggal sama ayahnya doang karena ibunya sudah meninggal dunia. Setiap hari dia itu ngitungin hari supaya dia mendapatkan menstruasi pertamanya. Nah tiba-tiba saat dia lagi ada di supermarket, temennya bilang kayaknya ada sesuatu deh di belakang kamu harus cek. Awalnya dia nggak sadar sama sekali sampai temennya bilang beneran deh kamu harus cek. Nah pas dia cek dia melihat ada bercak di celananya dia. Dia bener-bener langsung seneng banget dan langsung menggunakan alat-alat yang ada di kamar mandi itu. Nah tapi dia itu bingung cara pakainya gimana sih. Bahkan dia itu salah pakai yang lemnya itu yang di atas, sehingga dia susah banget berjalannya. Nah pas dia pulang dia juga malu banget untuk ngomong ke ayahnya. Tapi ayahnya tuh ngeliat semuanya. Akhirnya karena peduli banget sama anaknya walaupun dia nggak ngerti, dia memutuskan untuk pergi ke supermarket untuk beli keperluan anaknya. Tapi lama-kelamaan anak itu jadi sedih banget karena dia nggak bisa menemukan bercak menstruasi itu lagi. Dan ternyata ini yang terjadi. Nah terus dia bingung banget pas dia ngecek kok menstruasinya nggak keluar lagi. Ternyata ini yang terjadi. Nah terus dia ambil lagi nih celana yang kemarin ada bercaknya. Dia mulai cari tahu apakah ini benar-benar bercak menstruasi. Nah pas dia cek ternyata di sepedanya itu mengalami rusak dan jadi ada tanda kayak gitu. Jadi dia itu kesel banget selama ini dia nggak menstruasi. Dia kira tuh dia udah mens. Dia langsung marah-marah dan banting sepedanya. Dan ayahnya melihat itu semua tuh sedih banget. Karena ayahnya merasa nggak bisa ada buat dia. Dan ayahnya juga pikir kalau misalkan ibu yang masih ada pasti bisa menghandle semua itu. Tapi anak ini juga baik banget mengerti kondisi ayahnya yang sudah berusaha. Dan semua itu berlalu sampai akhirnya dia itu ke WC. Dia kaget banget akhirnya dia melihat beneran dia itu mengalami menstruasi yang pertama. Link video aslinya di Instagram story aku @cherry_antoinette. Guys, cowok ini setiap hari mencari mata yang cocok ke semua orang untuk dipasangkan ke istrinya yang sudah meninggal. Jadi kisahnya istri dari cowok ini tuh sudah meninggal. Dan cowok ini terus mencari mata yang cocok untuk dipasangkan ke istrinya. Biasanya mata orang-orang dia foto terus dia tempelin tuh di foto istrinya. Tapi suatu hari mata dari korban itu ada tanda merahnya, menurut dia tuh ada sesuatu yang cacat. Jadi dia marah banget karena matanya nggak bisa dipakai untuk dipasang ke istrinya. Tiba-tiba di sisi lain ada dua penjahat ini yang mau masuk ke dalam rumah cowok tadi. Nah cowok ini denger dong kok ada penjahat mau masuk. Dia langsung ngumpet di bawah meja dan penjahat itu masuk ke rumah dia. Masalahnya penjahatnya nggak tahu siapa rumah yang mereka masukin. Nah setelah penjahatnya melihat-lihat banyak banget nih barang-barang yang bisa diambil. Tapi tiba-tiba salah satu dari penjahatnya melihat dia di bawah kolong dan mereka benar-benar kaget banget. Kedua penjahat itu langsung canggung banget dan takut sama yang punya rumah karena ketahuan kan. Terus penjahatnya takut banget melihat isi sampah dari pria ini. Penjahat itu benar-benar kaget banget karena isi sampah dari yang punya rumah itu isinya adalah badan orang semua. Akhirnya mereka cuma bisa kabur karena takut banget dikejar. Tapi satu temennya bisa keluar dan satu temen lainnya terperangkap di situ. Akhirnya temennya malah menjadi korban selanjutnya untuk menggunakan matanya. Terus dia lihat kalau misalkan matanya itu cocok banget di istrinya. Karena matanya nggak ada cacat sama sekali dan bisa dipakai. Dan dia senang banget berhasil menemukan mata yang sempurna. Tapi polisi malah nggak berbuat apa-apa. Sedangkan di sini miris ya, satu mata temennya udah diambil. Dan cowok ini tiba-tiba menghampiri istrinya yang sudah meninggal, yang dia taruh aja duduk di sini. Obsesi yang besar banget memiliki istri yang sempurna sesuai dengan mata yang ia inginkan. Link video aslinya di Instagram story aku @cherry_antoinette. Setiap orang yang nge-like foto pertama kali nantinya tuh bakal didatengin dan ini akhirnya parah banget. Jadi kisahnya ada seorang perempuan yang baru aja pulang terus dia ngeliat sosmed. Dia langsung nge-like pertama kali foto dari temennya. Nah setelah itu dia kepikiran selfie juga tapi dia nggak sadar di belakang dia tuh ada sesuatu. Pas dia lihat hasilnya dia baru sadar kalau misalkan memang ada sesuatu nih di belakang dia. Di situ dia udah mulai takut banget dan ketika dia lihat ke belakang itu tuh nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi lama-kelamaan dia mulai curiga, dia mulai datengin tempat itu. Abis itu dia berusaha untuk selfie untuk lihat lagi. Tiba-tiba sosok itu ada di belakang dia dan itu kelihatan banget. Itu ngebuat dia takut banget dan HP dia tadi kan jatuh. Tiba-tiba HP-nya itu bunyi lagi dari nomor misterius. Bahkan HP-nya itu ngangkat sendiri dan isinya suaranya benar-benar serem banget. Pas dia ketakutan banget ada bayangan hitam yang benar-benar lari-lari di sekitar dia. Akhirnya dia cuman kabur dan abis ini parah banget. Setiap orang yang nge-like foto yang pertama nantinya akan dikejar sama makhluk ini benar-benar serem banget. Jadi cewek ini tuh merasa ada sesuatu yang mengejar dia. Akhirnya dia mau keluar tapi tuh nggak bisa. Tapi tiba-tiba dia lihat di sisi lain ada suara yang mendekat dan pintunya langsung kebuka sendiri. Di situ dia udah mulai curiga apa yang sebenarnya mengejar dia. Dan ternyata tanpa dia sadari di belakang dia ini udah ada makhluk yang mengincar dia. Nah terus di sisi lain di sini ada temen dari ceweknya. Dia lagi ngeliat foto selfie dari cewek yang tadi. Nah terus dia nge-like yang pertama tuh guys. Terus habis itu cowok ini tuh langsung selfie lagi.
Dan ternyata makhluk selfie itu datang lagi. Anak ini kasihan banget, gak boleh gosok gigi seumur hidupnya ternyata karena ini guys. Jadi awalnya anak ini merasa kalau misalkan lidah dan gusinya tuh berdarah. Nah terus dia langsung konsul tuh ke dokter gigi. Nah dokter gigi bilang kalau misalkan dia itu ada alergi sama odol yang dia pakai. Nah karena dokter gigi bilang kayak gitu, dia ya udah ganti aja odol yang lain. Tapi ternyata walaupun odolnya udah ganti, dia tetap merasakan hal yang sama. Akhirnya dia nanya lagi ke dokter giginya, jadi harus apa dong? Nah ketika dokter gigi udah tes lagi, ternyata dia itu alergi semua odol yang ada di dunia ini. Hal itu membuat dia itu nggak boleh gosok gigi sama sekali, dan mulutnya tuh jadi tambah lama tambah bau banget. Dokternya kasih dia cairan untuk pencuci mulut, tapi dia malah jadi bahan ejekan orang-orang karena mulutnya benar-benar bau banget dan dia dikatain sebagai mulut toilet. Hal itu ngebuat dia malu dan gak masuk sekolah, bahkan dia sering pura-pura sakit. Akhirnya diceritain lah ke mamanya. Akhirnya mamanya bilang ke sekolah siapapun yang menghina dia akan dihukum. Link video aslinya di IG story aku @sherantoynet. Seorang anak selalu susah banget dibangunin sama orang tuanya, sampai akhirnya orang tuanya bangunin dia dengan cara yang luar biasa banget. Jadi anak ini bernama Sophie yang berumur 10 tahun. Setiap dia mau ke sekolah, dia itu dibanguninnya harus berjam-jam. Sampai akhirnya mamanya menyewa band kayak gini untuk ngebangunin Sophie doang. Yang biasanya Sophie itu bangun berjam-jam, ini Sophie cuma berapa detik langsung bangun dan segar banget. Akhirnya mamanya seneng banget dan mengancam akan mendatangkan satu band ini lagi kalau misalkan Sophie susah bangun. Kalau kalian biasa dibangunin mama kalian kayak gimana? Komen ya. Guys, pria ini pulang ke rumah tapi nggak boleh nyentuh keluarganya sama sekali. Ini bener-bener nggak nyangka banget guys. Jadi awalnya pria ini tuh kaget banget dengan kondisi dunia ini yang penuh dengan virus. Sampai akhirnya dia itu pulang ke rumah. Nah tapi pas mamanya ngeliat dia pulang, mamanya tuh kaget banget. Dan di situ nggak ada siapa-siapa lagi kecuali mamanya doang. Mamanya tuh udah buatin dia teh dan segala macemnya. Terus pria ini merasa kayaknya ada yang nggak beres nih. Dia mau masuk ke dalam kamar tapi dia curiga gitu, jadi dia pakai masker. Nah pas dia masuk ke dalam kamar itu dia kaget banget karena dia melihat saudaranya benar-benar udah kayak zombie gitu. Di situ dia marah-marah banget kenapa mamanya ngumpetin ini ke dia. Terus dia nanya ke mamanya nggak kena kan, nggak kenapa-napa kan? Tapi ternyata mamanya juga ikut terinfeksi karena dia juga memegang anaknya sendiri. Dan apa yang pria ini lakukan benar-benar syok banget. Akhirnya dia sedih banget karena dia mengetahui mamanya kena virus juga. Dan apa yang dia lakuin ini benar-benar bikin kaget banget. Awalnya dia nggak percaya kenapa mamanya ikut pegang saudaranya, padahal saudara itu udah terinfeksi virus. Tapi mamanya bilang sebagai seorang ibu menurut dia itu wajar banget. Akhirnya pria itu memutuskan satu hal, bahwa dia sendiri yang harus mengakhiri hidup dari mamanya supaya mamanya tuh tidak membahayakan orang lain. Jadi di sini mamanya udah pasrah banget dan dia langsung melakukan aksinya sehingga mamanya meninggal dunia. Sebenarnya dia nggak tega banget tapi itu adalah keharusan dan dia juga memutuskan untuk membakar rumah tersebut yang ada saudara dan ibunya supaya semua virus itu tidak menyebar lagi.